Tanpa beberapa pemain utamanya, JDT berhasil mengalahkan Kelantan FC dengan skor yang sangat meyakinkan. Bagaimana proses itu terjadi? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Reaction. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Oke, kita tahu semalam ada beberapa perlawanan Piala Malaysia. Sri Pahang berhasil menang tipis dengan hari ini. Kemudian Terengganu FC yang berpesta ketika mengalahkan Kuala Lumpur Rovers. Nah, sedangkan Johor Darul Takzim walaupun memang tidak diperkuat beberapa player yang biasanya bermain ataupun menjadi starting 11 di Liga Super ataupun kemarin di Piala FA, tetap berhasil mendapatkan kemenangan yang telak ya atas tuan rumah Kelantan FC. Ada beberapa hal yang menarik termasuk insiden di mana linesman ataupun pengadil di pinggir padang itu angkat bendera tapi wasit tetap memberikan jaringan untuk Johor Darul Takzim. Ya, kita langsung coba tengok videonya ya dari Malaysia Football League. Kelantan FC 1, Johor Darul Takzim 5. Jom kita tengok. Nah, yang menarik juga di sini Kelantan dipimpin oleh Nathanael Siringgo-Ringgo ya, player dari Indonesia. Nah, tapi memang sayang yang lain adalah Jordi Amat tak bermain ya. Di sini kita tengok sehingga kapten dari JDT bukan player dari Indonesia, jadi nggak ketemu nih. Kalau Jordi Amat bertemu kan sama-sama player Indonesia. Nah, ini skuad dari Johor Darul Takzim. Di sini juga kita tengok bukan Sihan Hasmi yang diturunkan, memang melakukan rotasi seperti yang sudah didedahkan oleh TMJ sebelum musim ya. Piala Malaysia nampaknya akan banyak melakukan rotasi. Walaupun dari rotasi ini masih banyak nama membesar ya. Ini di sini kiper Farizal Marlias. Nah, Matthew Davis tak mengalami rotasi di posisi kanan. Feroz Baharudin kembali bermain. Nah, di sini Sahrul Saad ya dipercayai menggantikan posisi Jordi Amat. Nathanael Hongwan juga kembali bermain. Juan Muniz ya ini kembali mendapatkan menit bermain dan juga Nazmi Faiz ya. Dan di sisi kiri biasanya Corbin Ong, di sini ada Oscar Arribas. Nah, tetapi memang di depan Begson masih tetap diturunkan dan biasanya ya di posisi kanan adalah Arif Aiman, ini diturunkan Ramadan Saifullah. Dan di sisi kiri kita tahu Fernando Forestier sedang mengalami kecederaan dan Heberty kembali mendapatkan menit bermain. Dan substitution ada Corbin Ong, Syafiq Rahim, Sumareh, Safawi, Aisar Hadi, ini player muda ya dari Lesam juga, Haswan Bakri dan juga Syafiq Ahmad dengan formasinya 4-2-3-1. Suku akhir. Bola perlawanan dibawa masuk oleh Muhammad Azizi, Muhammad Farid yang bertugas di pusat. Nanti tampak ya Nathanael Siringgo-Ringgo, player asal Indonesia yang kembali bermain untuk Kelantan. Oke, di sini ya sebenarnya pengadil ataupun yang di pinggir ini sudah angkat bendera ya kepada Ramadan Saifullah. Tapi menurut aku ini memang posisi Ramadan tak offside. Mungkin posisi Heberty ya. Tetapi sekali lagi yang dapat bola ini adalah Ramadan Saifullah ya. Kita tengok. Begson masuk. Nah, di sini pemain-pemain dari Kelantan ya melakukan protes karena memang pengadil yang linesman-nya itu sudah angkat bendera ya, memprotes apa yang telah dilakukan. Tapi memang menurut aku kemarin semalam juga tengok yang ini. Nah, di sini masih kita bisa tarik ada dua player lain ya. Dari sisi kiri Ramadan Saifullah nampaknya belum offside ya. Ini menurut aku. Dan sekali lagi keputusan itu ada player di pengadil yang di tengah. Tetapi memang sangat disayangkan ini tidak selaras. Nah, kalau misalnya ada VAR ini boleh langsung dilakukan pengecekan ya yang sebenarnya seperti apa. Tapi untuk case ini sih menurut aku udah benar ya untuk pengadil tengahnya. Memang ada kesilapan dari pengadil sampingnya. Itu 1-0 tadi Begson da Silva ya. Kali ini Ramadan Saifullah melakukan corner kick. Mencoba disalto oleh Oscar Arribas. Dan di sini Heberty mencetak jaringan kedua. Ini yang menunjukkan bahwa ini player senior ya.
mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Di sini Oscar Arribas tidak berhasil mengenai secara mantap bolanya, tetapi positioning dari Heberty muncul di situ dan tinggal menceploskan bola saja ke gawang dari Kelantan. 2-0 ya. Cukup produktif ya. Heberty kembali cetak jaringan. Kali ini Oscar Arribas. Nazmi tarik. Heberty hampir-hampir mencetak jaringan kedua di perlawanan malam ya semalam. Umpan yang sangat baik, umpan dari Nazmi ya. Sayang sekali penyelesaian dari Heberty. Jaringan pertama dan gerakan untuk JDT sampai dalam kawasan attacking dengan ini semua bola di bahagian belakang pertahanan. Heberty kembali mendapatkan umpan dari Ramadan Saifullah dan kembali memanfaatkan momentum itu menjadi jaringan. Di sini menurut aku kesilapan dari penjaga gol yang melakukan tendangan gawang tidak jauh ya, tidak maksimal sehingga bola berhasil diintercept pemain JDT dan menjadikan sebuah hantaran kepada Heberty untuk mencetak jaringan ketiga pada perlawanan semalam dan juga jaringan kedua untuk Heberty di perlawanan melawan Kelantan semalam ya. Ya, sekali lagi dia meletakkan 3-0. posisi untuk terima bola dengan baik ketika bertahan itu agak sedikit longgar. Kelantan kesempatan dari luar kotak. Nathanael Siringo. Hampir saja player dari Indonesia ini cetak jaringan. Kalau aku tengok dari komentar-komentar, aku sebenarnya nggak tengok perlawanan ini secara menyeluruh ya. Tapi memang dari komentar-komentar para penyokong ini, walaupun Kelantan dibelasah oleh JDT, tapi banyak pujian untuk Kelantan karena bermain terbuka. Mantap. Ya, kalau dilihat apa yang dia lakukan cukup baik kerana dia menerima bola di kawasan tengah. Oscar Arribas yang akan melakukan sepak pojok sudah dilakukan dan masuk. Syahrul Saad ya, setelah mendapatkan kepercayaan kembali, ini mencetak jaringan keempat untuk JDT melawan Kelantan ya semalam 4-0 dan Oscar Arribas mencetak 1 assist. Kelantan kesempatan berhasil diblok oleh Farizal Marlia. Bola mantul kembali berhasil diamankan oleh Farizal Marlia. Ya, hampir-hampir sebuah kesilapan dari pemain Johor Darul Tazim membuahkan jaringan untuk Kelantan ya. Syafiq Rahim sudah masuk, long ball saja, berikan kepada Sumar yang juga sudah masuk. Kerja sama dengan ini Daril Sam, umpan tarik. Masuk, Nazmi nampaknya yang mencetak jaringan kelima, memanfaatkan umpan tarik. Di sini Aisar juga sudah masuk ya, ini menunjukkan rotasi pemain JDT yang dipakai ya. Luar biasa. Ini mantap ini Daril Sam ya. Kerjasama dengan player senior Sumare. 5-0. Nathanael Siringo, pergerakan yang sangat baik mengelabui Airal ya. Aisar. Hampir saja Nathanael Siringo. Hampir sama di babak pertama ya, masih melebar, belum mengancam gawang dari Farizal Marlias. Ya, dia bergerak di sebelah kiri. Masih pertama dia mengawasi Ramadan Saifullah. Dua kerjasama yang baik dari pemain-pemain Kelantan, kesempatan. Memang sangat lawak ya sepakan player dari Kelantan ini dari luar kotak penalti. Memang sangat keras, menggelegar, mengguncang gawang dari Farizal Marlia. 1-5. Memang sangat-sangat keras, sangat-sangat keras. Luar biasa.
Ya, kita tahu JDT memenangkan perlawanan ini dengan skor yang sangat telak, dan tadi sudah saya komen juga ada banyak pujian tentang penampilan Kelantan yang tidak bertahan alias parkir bus terlepas kekalahan yang sangat mencolok. Dan ada kuliah juga ada beberapa video yang diposting di Instagram media sukan Malaysia khususnya bola sepak. Ini kaitannya dengan tak puas dengan keputusan pengadil ya. Jadi ada beberapa yang cukup terhelek, yaitu tadi ya yang gol awal dari JDT, bagaimana pengadil yang di samping ini sudah angkat bendera, tetapi wasit tengah ataupun pengadil yang pusat ini tetap memberikan play on, dan akhirnya berbuah jaringan dari Bexen da Silva. Yang mana menurut aku itu juga bukan offside ya, tapi lebih ke onside. Yang mana itu bakal lebih terperinci jelas lagi, tak ada kontroversi kalau ada VAR ya. Jadi menurut aku memang Liga Indonesia dan Malaysia ini sangat urgent untuk segera penerapan VAR ya. Semoga tahun depan lah sudah secara menyeluruh udah menggunakan VAR. Begitu juga ada yang insiden yang melibatkan saat ya, kalau aku baca tuh, kalau aku silap tolong bantu koreksi. Ya intinya katanya itu boleh jadi pelanggaran ya, tetapi wasit tak memberikan itu ya. Sekali lagi hal-hal macam itu tak akan berlaku atau bakal diminimalisir ya apabila memang sudah ada penerapan VAR itu sendiri. Nah itu untuk reaction terkait JDT yang berhasil mengalahkan Kelantan ya, tahniah, dan bagaimana prediksinya untuk Piala Malaysia. Ya walaupun ada beberapa player yang tak dimainkan, tapi kalau kita tengok ya yang ada di JDT ini nama-nama besar, dan sebagian juga sudah yang terbiasa bermain reguler. Jadi menurut aku potensi ataupun peluang JDT memenangkan Piala Malaysia juga sangat-sangat besar dan pasti ada di unggulan pertama. Nah mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih orang semua sudah menengok video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.